Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam ila akhirih al-ayah mabadu. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, dan para ustadz yang saya juga muliakan, Ustadz Eko, Ustadz Urip, ustadz-ustadz yang lain yang saya belum hafal namanya satu-satu, dan pengurus takmir, tua, dan yang lain yang saya muliakan, adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Nikmat iman, Islam, hidup sehat, dan kenikmatan indahnya udara pagi hari ini yang alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis yang mulia, yang insya Allah bersama orang-orang mulia, dan semoga Allah Maha Mulia senantiasa memuliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita doakan semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada kesempatan kali ini diberikan musibah sakit, diberikan musibah-musibah yang lain, diberikan ujian dan lain sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan memberikan kemuliaan dalam hidup, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan pagi hari ini yang kita bahas adalah tentang masalah kemuliaan Islam. Allah Maha Mulia, dan Allah menurunkan Islam, agama yang mulia, dan Allah pun memuliakan siapa saja yang memuliakan Islam, yang insya Allah kita semuanya dan sahabat, keluarga kita, saudara kita. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup ini mari kita senantiasa menjaga kenikmatan Islam ini dalam hidup kita, memuliakan Islam ini dalam kehidupan kita. Dan kita pun yakin bahwasanya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengangkat derajat manusia, memberikan penjagaan kepada manusia agar manusia bisa mendapatkan apa yang diinginkan di dalam kehidupannya. Tentunya kehidupan bahagia, mulia hidup di dunia menghantarkan kemuliaan hidup di akhirat. Itu yang senantiasa kita perjuangkan di dalam hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah di antara kemuliaan Islam yang tentunya banyak, dan kita mungkin tidak bisa selesai dalam pembahasan pagi hari ini. Nun sewu niki ngantos duhur napa ngantos asar? Ngantos maghrib. Ya betul. Iya, bertanya ngantos duhur napa atas asar ngantos maghrib nggih.
Tadi kalau saya tanya ngantos maghrib, ngantos isya, ngantos subuh malih gitu nih, okay? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, banyak kemuliaan-kemuliaan Islam yang tentunya sudah kita pahami. Tapi tidak ada salahnya manakala kita mengingatkan kembali dalam rangka untuk menjaga motivasi kita di dalam menikmati indahnya Islam. Karena berbagai macam hal yang harus kita memperjuangkan dalam keislaman ini. Di antaranya yang pertama adalah, mungkin nanti yang akan kita bahas antara 6 atau 7 atau berapa nanti tergantung waktunya. Yang pertama adalah Islam mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semuanya adalah untuk memurnikan ajaran Islam itu sendiri, memurnikan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran Islam. Maka kalimat yang indah yang disampaikan adalah mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. Di sini Allah menyampaikan wa anzalal kitaba bil haq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Qur'an ini dengan benar, dengan kebenaran Al-Qur'an itu sendiri. Fa'budillaha mukhlishina lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan Allah satu-satunya yang kita sembah, Allah yang satu-satunya yang kita mintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat yang senantiasa kita baca. Betul Bapak Ibu? Berapa kali kita baca sehari? Minimal 17 kali, nggih mboten. Dan bahkan lebih karena ada sholat sunnah dan lain sebagainya. Belum yang senantiasa kita baca dalam harian, waktu dan lain sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah menyembah. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Di dalam ayat yang lain Quran surat Al-Baqarah ayat 22 dan sebelumnya ayat 21-nya, ya Yohanes u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, di dalam ayat ini Allah tidak memilih manusia 1, 2, 3 tidak, tapi seluruh manusia. Karena semua manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam ayat ini mengajak ke seluruh manusia. Hai seluruh manusia, sembahlah, u'budu sembahlah. Siapa yang disembah? Rabbakum Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Nanti akan dijelaskan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini bahwasanya Allah adalah yang menciptakan kehidupan ini. Allah yang menciptakan seluruh makhluk di dalam tatanan kehidupan di dunia dan di langit dan lain sebagainya. Maka betul semua ciptaan Allah, baik yang hewan, baik yang tumbuh-tumbuhan, manusia atau yang lain-lain, yang menurut manusia itu kadang-kadang nggak disenangi, tapi tetap itu adalah makhluk Allah yang telah diciptakan oleh Allah, dan tidak mungkin Allah menciptakan kalau tidak ada manfaat dalam hidup. Atau dikatakan sia-sia, walaupun kadang-kala kita itu nggak senang. Contoh, ada orang dan banyak orang yang tidak senang adanya ular, betul Bapak Ibu? Walaupun ada yang 1, 2, 3 yang senang ular, itu ada komunitasnya. Tapi secara umum kita semuanya tidak senang apabila di rumahnya datang ular. Ada yang pernah didatangi ular? Saya dikirim foto tetangga saya ada ular kobra itu di atas kamar. Kemudian ada juga teman-teman yang di rumahnya ada ular, betul. Bahkan ada saya pernah itu tetangga itu di lemari itu baru mau ngambil baju ada ular di situ. Pernah kita bayangkan? Dan alhamdulillah belum lama di belakang tempat saya di kandang ayam ada ular baru makan ayam.
Alhamdulillah kepegang. Ularnya sih katanya agak besar, katanya agak kecil, tergantung orangnya. Ularnya 3 meter, jadi itu loh. Besarnya ya ayam itu loh, jadi baru makan ayam. Dan yang lain-lain. Ini ayam. Banyak orang mengatakan, kenapa kok yang namanya ular diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini. Atau yang lain-lain, yang namanya, mohon maaf, ini contoh aja, nyamuk. Kenapa nyamuk diciptakan oleh Allah? Padahal nyamuk itu adalah dengan nyamuk banyak penyakit. Betul Bapak Ibu? Halo, betul? Maka kadang-kadang manusia itu takut dengan nyamuk. Maka ada semprotan, itu ada ya, fogging itu ya, untuk nyamuk. Jadi seperti itu, ada DB dan lain sebagainya. Tapi bayangkan manakala nyamuk itu adalah dihapus, diambil oleh Allah semuanya. Apa yang terjadi? Berapa orang yang terjadi obat nyamuk harus pensiun dini? Berapa uang yang beredar karena ada obat nyamuk? 1 juta, 1 triliun, bahkan triliunan lebih, karena dunia itu ada nyamuk dan lain sebagainya. Nah, untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah yang kita sembah itu menciptakan kehidupan ini agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Ayat yang selanjutnya, ayat 22, ini lebih jelas lagi. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasha was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Manusia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam rizki. Di antaranya adalah wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah itu menurunkan air dari langit. Bayangkan Bapak Ibu, apabila dalam satu tempat itu nggak ada air, kira-kira gimana Bapak Ibu? Halo? Kira-kira gimana? Bayangkan kalau nggak ada air. Manusia ada yang mengatakan saya kuat nggak makan, tapi saya nggak kuat manakala nggak minum. Betul Bapak Ibu? Bayangkan kalau umpamanya tidak ada air. Ya Allah, air harus 5 kilo kita ngambil. Terus bawa ember, kemudian ada juga yang membawa 2 ember dipikul 5 menit atau 5 langkah sebelum masuk rumah, jatuh, airnya tumpah semuanya. Bisa diambili? Harus 5 kilo lagi ke sana. Ini begitu banyak dan lain sebagainya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja dalam rangka untuk rizki manusia. Bisa langsung dinikmati dimakan, bisa juga lewat proses. Ada tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan ada tumbuhan yang langsung bisa dimakan, ada tumbuhan yang tidak bisa dimakan. Dan bisa dimakan ada yang di dalamnya, ada yang daunnya, ada yang lain-lain. Tetapi bukan hanya itu, rizki lewat Allah menciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Bukan hanya langsung bisa dimakan, kan begitu. Ada daun-daunan langsung bisa dimakan, ada yang harus diproses dengan dimasak, ada yang umbinya, ada yang buahnya dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu adalah manusia tidak bisa hidup kalau Allah tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan. Betul Bapak Ibu? Kenapa? Karena Allah memberikan oksigen kepada manusia dan Allah pun memberikan yang namanya dalam hidup ini karbon dioksida. Betul karbon dioksida ya? Karbon dioksida dikeluarkan oleh manusia. Bayangkan kalau manusia mengeluarkan karbon dioksida, nggak ada yang menghirup. Kira-kira gimana Pak? Maka Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan untuk menghirup karbon dioksida, sementara tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Betul ya? Ini yang namanya tumbuh-tumbuhan, belum yang namanya hewan. Dan begitu Bapak Ibu, kembali disinilah Allah memuliakan yang memuliakan Islam. Siapa yang memuliakan? Yaitu dia yang betul-betul memurnikan ajaran Islam, yaitu dengan cara Allah benar-benar menjadi satu-satunya sembahan kita, satu-satunya yang bisa minta pertolongan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemuliaan Islam adalah Islam mengajarkan kasih sayang. Betul Bapak Ibu? Ada yang tidak membutuhkan kasih sayang dalam hidup? Misalnya saya mau tanya ibu-ibu, Bu, masih membutuhkan kasih
sayang Bapak? Betul begitu, masih membutuhkan kasih sayang Bapak? Saya mau tanya Bapak, masih kan membutuhkan kasih sayang Ibu? Masih, insya Allah. Dan anak-anak saya tanya membutuhkan kasih sayang. Siapa saja membutuhkan kasih sayang? Allah menurunkan Islam. Islam agama mulia dan akan memuliakan umatnya yang mulia. Dan salah satu hal yang kita cari dalam hidup adalah kasih sayang. Maka subhanallah, Islam mengajarkan di dalam hidup manusia untuk adanya kasih sayang. Kasih sayang antar kehidupan. Bukan hanya kita memberikan kasih sayang kepada manusia saja, tetapi juga Islam mengajarkan manusia untuk memberikan kasih sayang kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, dan kepada kehidupan ini. Betul Bapak Ibu? Halo, betul? Betul. Jadi seperti itu. Ayam ditakdirkan untuk disembelih, untuk dimakan manusia sebagai rizki manusia. Walaupun ayam tidak protes dibunuhnya oleh manusia itu modelnya kayak apa, tetapi Islam mengajarkan kepada kita pada saat mau menikmati ayam adanya proses penyembelihan. Dan penyembelihan tidak asal-asalan. Di situ ada kasih sayang. Bahkan nun sewu, mohon maaf ya, bukan hanya ayam ya, apalagi sapi. Mau nyembelih sapi, sebentar lagi kita nyembelih sapi. Katanya orang yang tahu sapi itu, sapi jangan digalak-galaki, nanti sapi juga akan galak. Mulanya banyak sapi yang galak dan medeni sekali gitu kan. Tapi katanya dengan perasaan yang halus, syukur diusap-usap. Betul Bapak Ibu ya? Ayam juga termasuk, kambing juga seperti itu. Saya nun sewu kadang-kadang nyembelih kambing. Saya nggak promosi, saya usaha akikoh, saya nggak promosi, mungtawa. Cara nyembelih kambing, kalau kambingnya itu pada saat mau dipegang itu dengan cara asal-asalan, kambingnya ini begal. Tapi kalau pada saat kita mau nyembelih kambingnya itu dengan halus kita kasih sayang, maka kepenak cara nyembelihnya. Jadi seperti itu. Ini. Jadi beda. Ini sebuah contoh atau ayam dan lain sebagainya. Ini. Apalagi kepada manusia. Maka Islam mengajarkan di antara kemuliaan Islam adalah kita diperintahkan untuk menebarkan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan telah Allah turunkan utus kepada Nabi Muhammad untuk sebagai rahmat lil alamin. Islam mulia, kemuliaan hidup ada dalam kehidupan manusia. Kita diperintahkan untuk memberikan kasih sayang kepada siapa saja. Bahkan ternyata kita pun dilarang untuk berbuat keonaran, merusak kehidupan. Wala tabghi fil fasad ya. Fil ardi, jadi begitu. Dan janganlah membuat kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan. Quran surat Al-Qasas ayat 77 dengan kalimat yang terakhir, yang nanti akan kita bahas yang awal. Jadi kasih sayang. Orang tua membutuhkan kasih sayang. Anak membutuhkan kasih sayang, suami membutuhkan kasih sayang, kehidupan membutuhkan kasih sayang. Dan ternyata hewan kalau dikasih sayang oleh manusia, ternyata hewan yang tidak punya akal pikiran itu saja ternyata mengetahui manusia yang telah memberikan kasih sayang. Nun sewu, saya punya adik dulu kecilnya, itu setiap duduk itu ayamnya muter-muter kepada adik saya, ngumpul adik saya. Jadi begitu. Jadi ada babon, ada jago. Bukan hanya babonnya saja. Bukan, babon, jago, muter-muter. Belum duduk, begitu datang aja sudah diputer-puter. Berkumpul itu ayam. Saya masuk, kakak saya masuk, atau adik saya bukan adik ini, sama biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang teladung. Setelah kita lihat ternyata
adik saya adalah biasa memberikan makan kepada ayam itu. Betul Bapak Ibu? Ini. Bulan kemarin saya ceritakan, saya melihat video, mungkin Bapak Ibu melihat video, ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek, itu ternyata dirangkul oleh singa. Bukan karena cantiknya, ya kalau cantiknya ya sudah nggak cantik, kan begitu. Bukan karena kayanya, bukan karena mbah itu kaya. Ini yang namanya singa tidak melihat ada kekayaan. Bukan karena dia pinternya, bukan. Tapi ternyata ibu ini, mbah ini memberikan kasih sayang kepada singa ini dengan sering memberikan makan. Jadi seperti itu. Saya punya teman, usahanya komunitas yaitu ular. Dia di rumah itu punya ular begitu banyak. Saya tanya, ular berapa harganya? Ya Allah, dia mengatakan nggak masuk akal. Ternyata penghasilan dari ular ini dia bisa jadi bos. Gitu loh. Pertama keluarganya, jangan, masa di rumahnya ada ular. Kemudian suami istri ini karena senang ular jadi ngurusi ular tok, usahanya ular. Modalnya kecil katanya. Karena ular itu dikasih makan satu ayam, seminggu 2 minggu dia itu diam, nggak mau minta makan lagi. Satu ayam, yang kebanyakan ular piton. Terus saya tanya, berapa harga ular? Ular itu begitu lahir di dalam komunitas itu harganya ada yang 3,5 juta. Saya pernah tanya, hari ini panjenengan punya anakan ular berapa? Dia punya anakan ular pada saat itu kalau nggak salah 100 ular. Anakannya 100 kali 3,5 juta berapa Bapak? 350 juta. Dan anakan yang selanjutnya dalam waktu berapa ini akan jadi lagi. Sekarang jadi pengusaha ular, yaitu komunitas ular, ular piton, dan ada ular yang luar biasa. Saya baru lihat setelah kita lihat ada ular di rumah. Yang namanya ular non sewu, sanca itu ada macam-macam. Ini contoh jadi cerita tentang sanca. Ada sanca kembang, ini mandal laku katanya. Kalau 4 meter kurang lebih 3,5 juta. Tapi kalau ularnya ular batik, sanca batik, ini harganya nggak masuk akal, mengalahkan Kijang Innova, harganya sampai 300 juta. Saya nggak bayangkan itu, ternyata ular. Sementara banyak kita takut, ya Allah ular jangan ada hidup dan lain sebagainya. Ini contoh. Dan ternyata saya tanya, apa jenengan nggak takut? Dia hanya mengatakan, saya belajar tentang ular. Ternyata yang perlu kita itu komunikasi dengan ular adalah kasih sayang dengan ular. Jangan ganggu ular. Ular kalau nggak diganggu, dia nggak ganggu. Betul Bapak Ibu? Binatang apa saja kalau tidak diganggu ya tidak ganggu. Kecuali kita ganggu. Binatang saja membutuhkan kasih sayang, apalagi manusia. Maka disinilah Islam mengajarkan kepada kita kasih sayang. Yang ketiga adalah Islam memuliakan dengan adanya ajaran yang diberikan kepada kita, adanya keseimbangan hidup. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ila akhirih. Karena yang kita ngambil dalam kalimat yang dan carilah wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Nah, disinilah kita supaya diperintahkan dalam kita hidup, jangan hanya mementingkan satu hal saja. Bagus manakala kita mementingkan yang namanya fisik. Betul Bapak Ibu? Senang apabila kita mempunyai wajah cantik? Halo Bapak Ibu? Ibu-ibu terutama senang. Maka untuk kecantikan ini banyak waktu kadangkala yang harus dipergunakan dan uang yang harus untuk ini. Katanya untuk kecantikan gitu kan, ini banyak uang yang harus dikeluarkan. Ini cantik. Jadi seperti itu. Senang ada orang yang diberikan ketampanan. Bukan hanya tampan, bukan hanya yang namanya cantik, kita senang sehat. Betul Bapak Ibu?
Apalagi zaman sekarang kita supaya menjaga imun. Terus nomboten imun dengan cara apa? Makanan yang bergizi, itu kan. Bergizi tidak harus mahal. Yang namanya sayuran ada yang mahal, ada yang murah, kan begitu. Ini. Tetapi kita diperintahkan untuk yang bergizi. Kita ada sinar matahari, maka keluar pada waktu kita ada sinar matahari. Kita olahraga, apalagi zaman sekarang dengan adanya COVID-19. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa imun dijaga dan ditingkatkan. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi seperti itu. Tetapi ternyata bukan hanya imun saja yang harus kita tingkatkan, yang harus kita jaga. Kita membutuhkan imun betul, tetapi kita membutuhkan iman. Maka adanya sebuah keseimbangan. Imun dengan iman harus ada. Islam mengajarkan, silakan kita itu menjaga pribadi kita, fisik kita, supaya sehat. Tetapi kita pun diperintahkan adalah kita untuk bagaimana iman harus ada dalam hidup kita. Alhamdulillah kita itu senang punya uang banyak, rumah sudah punya. Betul Bapak Ibu ini? Halo semuanya? Mobil sudah punya, kendaraan sudah punya, HP sudah punya. Bahkan satu rumah ada HP-nya sampai 15. Bapak, ibu, putranya 3. Setiap bapak megang 3, ibunya 3, anaknya 3. HP-nya 15. Bunyi semuanya waktu itu, kling, bingung itu. Jadi seperti itu. Ini. Punya uang, punya tabungan, punya rumah indah, alhamdulillah. Itu sebuah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu kita pun berjuang untuk mendapatkan itu. Betul Bapak Ibu? Ada nun sewu, ada orang yang sugih, bisa juga karena keturunan. Belum lahir saja katanya sudah kaya, katanya seperti itu. Kemudian anak kecil sudah punya uang banyak karena orang tuanya kaya. Tapi ada yang berjuang untuk mengumpulkan, nikah 30 tahun baru mempunyai rumah, baru mempunyai kendaraan. Betul? Itu. Jadi ngontrak sana, ngontrak sini, alhamdulillah terakhir itu bahkan mempunyai rumah kontrakan. Jadi seperti itu. Ini rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini. Tetapi ingat, kita di dunia hanya sebentar. Maka jangan sampai yang sebentar ini mengalahkan kehidupan yang nanti selama-lamanya. Maka di sini Allah menyampaikan dalam ayatnya, silahkan kita itu memperjuangkan kehidupan untuk akhirat kita nanti. Tetapi kita di situ jangan melupakan kehidupan dunia. Atau sebaliknya, tiap hari hanya mikir dunia dari pagi sampai pagi lagi, nggak teringat ibadah, tidak teringat kebaikan dan lain sebagainya. Yang penting dunia. Pusing itu hidup. Malah ada yang baru mendapatkan innalillahi, yang mendapatkan, yang menikmati jadi siapa? Bapak Ibu. Nun sewu, ada bapak ibu mempunyai anak. Anaknya masih kecil. Bapaknya ngeliat duit luar biasa. Jempol lah dalam dunia. Ibunya luar biasa jempol. Nggak pernah dia mikirkan ibadah, mikirkan yang penting dunia. Sampai punya rumah mewah, rumah mempunyai sampai 5. Kebetulan anaknya masih kecil. Jadi seperti itu. Ini. Silahkan. Tapi jangan kita hanya mikir itu. Islam mengajarkan bahwasanya kita menjemput dunia dengan waktu kita, dengan pikiran kita, maka dunia juga sebagai sarana untuk kehidupan nanti di akhirat. Nah, kalau kita sudah punya pemahaman seperti itu, tidak mungkin kita mikir dunia mengalahkan pemikiran kita di akhirat. Betul Bapak Ibu? Maka di sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Jadi seperti itu.
Wabtaghi ma fi ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Islam mengajarkan bagaimana kita supaya memikirkan akhirat, tetapi Islam mengajarkan untuk mencapai akhirat mulia perlu sarana dunia. Maka disinilah ada keseimbangan dalam hidup. Kehidupan dunia akhirat kita seimbang. Walaupun yang namanya seimbang seperti apa belum kita bahas lah nanti suatu ketika. Jadi seperti itu. Mulanya ada sebuah kalimat yang disampaikan. Saya tidak menyampaikan ini hadis dan karena masih ada perbedaan antara itu hadis dan tidak. Tapi yang saya sampaikan adalah ini kalimat yang indah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka ta'asu hoda. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jangan kebalikannya. Kalau kebalikannya kita nggak bisa bekerja. Kalau kebalikannya, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan mati besok. Kira-kira kita bisa bekerja nggak? Halo Bapak Ibu, berangkat dari rumah mau kantor, lah gue ngapa ngesuk mati, betul? Mau dagang, gue ngapa duitnya akhirnya ngesuk mati. Maka kalimatnya itu indah di situ. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Maka betul janganlah meninggalkan keturunan kita dalam kondisi lemah. Di antara kelemahannya ekonomi dan lain sebagainya. Ini contoh. Maka silahkan kita menjemput dunia dan lain sebagainya, tapi ingat bahwasanya kita juga nanti akan ada yang namanya kehidupan akhir kehidupan. Jadi seperti itu. Maka persiapkan. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa Bapak Ibu? Halo, yang keempat. Yang keempat, Islam memuliakan kita dengan Islam menjunjung tinggi keilmuan. Islam menjunjung tinggi keilmuan. Ya Allah ya Robbi, zaman dulu bapak-bapak kecil dan kita kecil, ya. Nun sewu, saya pernah kecil. Nun sewu, Bapak ini pernah kecil apa langsung besar Bapak Ibu? Proses kecil, betul. Kita masih ingat dulu belum ada HP. Terus nomboten, belum ada HP. Kita nonton televisi saja adanya di tempat Pak Lurah. Kalau enggak di alun-alun maupun di mana. Itu saya, bapak-bapak saya nggak tahu. Karena mungkin banyak bapak-bapak yang begitu lahir sudah punya televisi zaman itu karena orang tuanya kaya. Begitu. Jadi seperti itu. Dan masih hitam putih. Itu saja nontonnya gantian. Kayak misbar, grimis, bubar, betul kan begitu. Tapi zaman sekarang ya Allah ya Robbi, dengan HP ini bahkan hampir apa saja ada di sini. Televisi ada. Kita pengen apa, mau masak, ibu-ibu mau masak jangan apa, langsung buka di sini. Betul nggih? Ada apa dan lain sebagainya di sini. Kita nggak pernah bayangkan. Nah disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mulanya memberikan dengan ajaran Islam ini adalah menjunjung tinggi keilmuan. Allah memberikan ilmu kepada manusia, silakan manusia menjaga ilmu dan meningkatkan ilmu. Luar biasa. Tergantung manusianya itu. Itu untuk apa, manfaat atau tidak kembali kepada manusia itu sendiri. Dalam ayat surat apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mujadalah apa ya Pak? Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ayat yang lain Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ayat yang lain apalagi ya? Fayanduril insan apa Ustaz Eko? Ila ibili kaifalu khuliqat gimana? Jadi lihatlah unta diciptakan kan begitu. Dan lain sebagainya. Watini wazaitun, yaitu ada tin, ada ini tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dengan ilmu pengetahuan bangunan ini ada. Bayangkan kalau umpamanya kita bangun tidak ada ilmunya, kira-kira gimana? Bapak Ibu, apakah kita cukup doa?
Ayo Bapak Ibu monggo kita semalam kita berdoa sampai nangis-nahin, mohon di sini ada tanah, langsung bangunkan malam itu. Bisa terjadi? Betul kalau Allah menghendaki, kan betul. Tetapi kita proses, ada proses. Ya Allah bro, tiba-tiba itu gedebuk ada bangunan, kan begitu loh. Jadi seperti itu. Tidak ada proses yang namanya ilmu pengetahuan. Bagian-bagian ada yang bisa bangun, ada yang bisa ini saja dihitung. Kalau ini tidak dihitung, ini masalah terjadi. Banyak bangunan roboh karena tidak ada ilmunya cara membangun. Betul Bapak Ibu? Ada kekuatan ini dan lain sebagainya. Sakanya berapa, kekuatan sangka berapa, besinya pakai besi berapa dan lain sebagainya. Ini disinilah. Maka yang namanya Islam mengajarkan kepada kita salah satunya adalah keilmuan. Kemudian yang pada kesempatan kali ini yang terakhir, ini waktunya sudah siang. Yang terakhir adalah Islam mengajarkan kita untuk kita beramal. Islam bukan hanya kita yakini, Islam bukan hanya kita ilmui, tetapi Islam juga kita diperintahkan untuk mengamalkan. Dia akan mendapatkan kemuliaan bila kita mengamalkan Islam itu sendiri dalam hidup. PR bagi kita, banyak orang yang melaksanakan Islam walaupun bukan Islam, bukan agamanya Islam. Dengan konsep Islam dilakukan, ternyata luar biasa. Ini PR bagi kita untuk bagaimana kita termotivasi untuk melaksanakan Islam. Maka kita beramal. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah itu nanti akan melihat, menilai seseorang dari amal kehidupannya. Bukan dari konsep saja, bukan dari ilmunya saja, tetapi Allah akan melihat manusia dari segi yang namanya amal kehidupannya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kehidupan wajah manusia. Kalau Allah melihat fisik manusia, Allah tidak adil. Karena ada orang cantik nanti umur sekian enggak cantik lagi. Ada orang ganteng umur sekian enggak ganteng lagi. Orang kuat umur sekian enggak kuat lagi. Dan pada saat dilahirkan ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Postur tubuhnya ganteng dan tidak. Maka Allah adil, tidak melihat wajah manusia dan postur tubuh manusia. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat pada manusia adalah hati dan amal perbuatan manusia. Disinilah amal kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak beramal Islam, semakin kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini yang perlu saya sampaikan karena waktunya sudah siang. Semoga Allah memuliakan kita karena kita memuliakan Islam dan kita akan diberikan kehidupan mulia dunia, mulia akhirat. Bila itu berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau menanya poin yang kedua, kasih sayang terhadap sesama, termasuk kepada hewan itu. Yeah. Saya pernah mendengar ada hadis yang berbunyi kalau membunuh cecak itu dibolehkan gitu. Karena dulu misalnya katanya cecak itu ikut meniup api yang akan membakar Nabi Ibrahim. Nah ini kaitan dengan kasih sayang. Yang pertama apakah hadis itu sahih gitu? Yeah. Itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa ya. Pak siapa namanya? Bang Alam. Jadi saya pernah ditanya juga itu seperti itu. Islam itu kasih sayang. Nun sewu, yang namanya kasih sayang itu adalah kasih sayang aturannya Allah dan Rasulnya, kan gitu. Jadi aturannya Allah dan Rasulnya yang memberikan kasih sayang, bukan konsep manusia. Kalau konsep manusia kadang-kala berbeda dengan Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah contoh umpamanya, kalau secara kasih sayang, masa kita nyembelih ayam, gitu. Jadi tidak melihat bagaimana ayam itu untuk dinikmati oleh kita dagingnya, tetapi kasih sayang kita pada saat kita menyembelih, kan gitu.
Ini kasih sayangnya. Bukan berarti oh Islam nggak ada kasih sayang, maka ada kurban. Masa disembelih. Ini ada yang pernah dihembuskan seperti itu. Masa katanya Islam kasih sayang, kenapa harus nyembelih kurban tiap tahun dengan jumlah yang luar biasa, kambing, sapi dan lain sebagainya. Nah, kasih sayangnya di situ adalah pada saat menyembelih. Nah, termasuk itu. Ya, termasuk bukan hanya cecak, bukan hanya ayam, termasuk juga yang namanya ular. Ular pada saat ada. Nah, lebih khusus pertanyaan ini adalah tentang masalah cecak. Saya pernah membuka tentang masalah hadis itu, ya, tentang masalah hadis itu, apa benar ternyata? Itu ternyata betul, itu kita supaya boleh membunuh cecak, gitu. Tetapi cara membunuhnya itu jangan asal-asalan, itu yang dimaksud. Jadi gitu loh. Jangan asal-asalan. Contoh, setiap ada cecak saya bunuh, tidak seperti itu, kan begitu loh. Jadi tidak setiap ada cecak kita bunuh, tidak seperti itu. Jadi enggak seperti itu. Hanya cecak-cecak yang tertentu yang kadangkala pancen kita itu terganggu dengan adanya cecak di rumah kita. Jadi seperti itu saja cara membunuhnya, jangan asal-asalan. Nah, nggak boleh asal-asalan gitu loh. Kita bantai dengan ini, bakar, itu tidak seperti itu. Jadi ini seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, masalah hadis itu sahih dan tidak. Saya ini agak lupa. Saya pernah membaca, tetapi tentang silsilah itu hadis sahih dan tidaknya, tapi itu hadis betul ya, tapi itu hadis. Tapi untuk sahih dan tidaknya nanti saya buka lagi. Saya khawatir mbok salah. Jadi begitu. Tetapi pancen ada hadis itu. Jadi begitu. Tapi kembali bukan asal cecek dibunuh. Bukan setiap punya cecek kita bunuh, bukan. Yang tertentu saja yang ini. Dan satu. Kemudian yang kedua, dengan kasih sayang itu juga jangan cecek dinomorsatukan. Karena sekarang ada ya, bukan sekarang, semoga sekarang sudah nggak ada. Zaman-zaman dulu. Ada yang mengatakan cecek itu binatang keramat katanya. Maka barang siapa yang ketiban cecek akan mati, katanya seperti itu. Pernah dengar ada informasi itu? Jadi begitu. Ini dari siapa? Ya Allah, nggak ada juntrungnya, kalau itu nggak ada hadisnya kan gitu loh. Jadi begitu. Nggak ada orang mati bukan karena ketiban cecek. Pancen betul ada orang yang sering menghembus-hembuskan itu. Jadi bukan hanya cecek saja. Kalau ada gaok muter-muter nanti ada orang mati. Nah sekarang cari gaok saja nggak ada gaok, banyak orang mati. Jadi seperti itu. Ada burung perenjak nanti banyak tamu. Ternyata burung perenjak saking golet be angel. Jadi seperti itu. Jadi apa itu? Ini cecek dikeramatkan, apabila kejatuhan cecek itu akan mati. Kalau toh itu saya masih SD sudah sering ketiban cecek, bisa mati karena rumah saya rumah tabag. Jadi seperti itu. Jadi kembali bahwasanya di situ adalah dibolehkan, termasuk nun sewu ya. Saya baru membuka nun sewu, jadi saya melebar sedikit. Itu apabila ada yang namanya ular di rumah. Saya pernah membuka tentang masalah bagaimana ini tentang penanganan ular. Yang pertama, kalau ular itu tidak mengganggu pada saat masuk rumah, lebih baik jangan dibunuh. Disingkirkan. Ya mungkin mencari orang yang paham lah kan begitu, karena kita takut seperti itu. Yang kedua, kalau umpamanya ya kita pegang, kita masukkan dan lain sebagainya. Saya berapa kali di rumah ada ular karena rumahnya belakangnya kebun. Tiba-tiba di kamarnya anak saya ada ular kan begitu. Belum lama terjadi begitu loh. Yang terakhir ini ular di kandang ayam yang ularnya 3 meter itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau ular itu ular yang membahayakan, itu saja yang pertama kita berhati-hati jangan langsung dibunuh kalau ular masuk rumah. Lebih baik kita mencari orang yang ini baru kita singkirkan. Tapi kalau harus dibunuh karena sesuatu dan kondisi dan lain sebagainya, itu juga tidak dilarang. Tetapi cara membunuhnya adalah kita juga jangan asal-asalan, tetap ada kasih sayang. Mereka punya ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau toh umpamanya ini ada dua hal, jadi begitu. Kalau umpamanya ada ular, ada seperti ini dan lain sebagainya, atau yang lain-lain dari sebegitu. Ini. Jadi seperti itu Pak ya. Nanti kalau untuk masalah hadis itu sahih dan tidaknya, nanti saya akan
akan buka lagi. Saya khawatir, saya sih ingat ini hadisnya apa kan begitu, tapi saya khawatir menyampaikan bahwa nanti keliru, harus dibuka lagi dulu. Jadi begitu. Nah, jadi itu matur nuwun Bapak nggih.